Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang luar biasa, kita diberkati, kita diberikan kesehatan, sukacita sepanjang minggu. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari siapkan hati dan jiwa kita, kita masuk dalam altar Tuhan yang Maha Kudus. Seisi keluarga kami Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu mengubahkan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan menyediakan, Tuhan menaungi, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami memberikan waktu kami untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kunci Daud, Tuhan berkati mereka. Generasi yang takut akan Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa memberkati mereka. Orang tua dimanapun mereka berada Tuhan, kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan turun atas orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Kami memandang Engkau Allah yang hidup, Engkau yang menolong kami. Kami kekudusan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
kita mau bersuka sebab Tuhan memberikan kegirangan bagi kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku.
girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Kami bersuka sebab dia girangkan. Sekali lagi katakan, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Yang bersuka, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita akan menerima janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini adalah membangun generasi yang unggul. Apa itu generasi? Generasi adalah angkatan hidup atau setiap orang yang hidup pada waktu yang sama. Pada umumnya, generasi ini kita bagi dalam 3 kelompok, yaitu generasi sekarang atau generasi saat ini, yaitu kita yang saat ini hidup, kemudian generasi pendahulu atau generasi sebelum kita, dan generasi yang akan datang atau generasi setelah kita saat ini. Setiap generasi menginginkan generasi berikutnya itu meneruskan atau melanjutkan serta mengembangkan apa yang sudah dicapai oleh generasi saat ini atau generasi sebelumnya. Sehingga setiap generasi, khususnya generasi yang saat ini, akan menyiapkan generasi penerusnya untuk meneruskan atau mengembangkan segala apa yang sudah dicapai pada saat ini atau yang sudah dicapai hingga saat ini. Dihadapkan dengan tema kita bulan ini, yaitu membangun generasi yang unggul. Secara langsung GBI Pusat mengajak kepada kita semua untuk menyiapkan atau untuk membentuk generasi gereja yang unggul, generasi penerus murid-murid Tuhan yang unggul, generasi keluarga Kristen yang unggul. Jadi tidak hanya sekedar mengadakan atau menyiapkan generasi penerus, tetapi ada penekanan untuk membentuk dan menciptakan generasi yang unggul. Apa itu generasi yang unggul? Dan kenapa kita perlu membangun generasi yang unggul? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kegemaran saya itu adalah di bidang pertanian. Jadi kalau urusan tanam menanam, bahan makanan khususnya, saya sangat antusias. Dan beberapa waktu yang lalu pada saat saya bertugas di Lombok di Nusa Tenggara Barat, saya mendapatkan program untuk membantu masyarakat petani meningkatkan hasil produksi padi mereka, yang biasanya mereka hanya menghasilkan antara 5-6 ton per hektar. Kami diminta bagaimana supaya bisa meningkatkan 9 ton per hektar. Oleh sebab itu kami berupaya mencari solusi untuk meningkatkan hasil pertanian padi di masyarakat di Lombok. Dan salah satu upaya yang kami lakukan selain untuk pemupukan, kami juga berupaya untuk mencari bibit yang baik yang bisa meningkatkan hasil pertanian. Dan kami berhasil memperoleh akses kepada salah seorang pengusaha, ya, tokoh masyarakat, sehingga kami mendapatkan bibit yang bisa ditanam, yang hasilnya katanya bisa mencapai 12 ton. Kemudian kami menanam bibit yang diberikan, dan memang ternyata hasilnya luar biasa, sangat bagus. Itu bisa mencapai minimal 10 ton per hektar. Dan oleh sebab itu kami mengundang beberapa pejabat yang terkait, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk menyaksikan, melihat langsung bagaimana hasil produksi atau hasil yang dicapai dengan menanam bibit yang diberikan. Dan setelah itu mereka kagum, dan
kami kemudian kembali beramai-ramai menanam bibit yang sama. Namun singkat cerita, bibit yang kami tanam yang kedua hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena bibit yang kami tanam sebelum berbuah diserang oleh hama. Kami tidak tahu waktu itu kena hama apa, tapi yang jelas tanaman padi itu rusak semua. Artinya bibit yang unggul tidak hanya dinilai dari satu aspek keunggulan, tapi juga harus memenuhi keunggulan pada aspek yang lainnya. Nah, bagaimana dengan generasi yang unggul? Sama dengan bibit tadi, generasi yang unggul tidak bisa dinilai dari satu aspek keunggulan saja, tapi juga harus memenuhi keunggulan aspek yang lain. Generasi yang unggul tidak bisa dinilai hanya dari aspek pendidikan dan kecerdasannya. Generasi yang unggul tidak bisa dinilai dari aspek popularitasnya saja. Atau generasi yang unggul tidak bisa dinilai dari aspek kekayaannya saja. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 menasihatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini, di dalam ayat ini, Rasul Petrus menasihatkan kepada kita semua bahwa di sekeliling kita banyak hama kehidupan. Di sekeliling kita banyak perangkap kehidupan yang mengancam dan mengincar kita, khususnya generasi muda kita. Oleh sebab itu, kita harus kuat. Demikian juga dengan generasi muda kita, harus memiliki senjata yang unggul untuk bisa melawan, untuk bisa bertahan dari hama-hama kehidupan, perangkat-perangkat kehidupan yang akan mengancam di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan peradaban di negara-negara Eropa dan Amerika saat ini semakin maju, berkembang, yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan manusia semakin cerdas dan hidup semakin mudah. Namun di sisi lain, perkembangan kehidupan gereja-gereja semakin berkurang. Orang-orang percaya semakin sedikit. Banyak yang sudah generasi muda yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya gereja-gereja saat ini hanya diisi oleh orang-orang tua yang sudah semakin berkurang. Bahkan ada gereja yang sudah tidak punya jemaat lagi, sehingga gereja beralih fungsi menjadi fasilitas umum yang lain. Nah, kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa gereja dan keluarga Kristen gagal membentuk generasi yang unggul. Dari kondisi kehidupan umat Tuhan yang ada di negara-negara barat saat ini, tentunya kita, gereja dan keluarga, perlu mempersiapkan untuk membangun dan menciptakan generasi yang unggul, yang siap menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi ke depan atau kelak, sehingga kita tidak mengalami kekosongan di dalam gereja seperti yang terjadi di negara-negara Eropa saat ini. Bagaimana membangun generasi yang unggul? Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang dibentuk dari proses membangun generasi yang unggul yang dapat kita teladani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 10 tokoh di Alkitab yang setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang pertama ada Abraham,
kemudian Ayub, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kelima Yusuf, kemudian keenam Musa, ketujuh Yosua, kedelapan Samuel, sembilan Daud, dan yang kesepuluh Elia. Dari kesepuluh tokoh yang saya sebutkan tadi, ada 5 tokoh yang bisa kita pelajari kisahnya di Alkitab yang dibentuk atau dibangun sebagai generasi yang unggul. Yang pertama, Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Ishak dibangun atau dibentuk menjadi generasi yang unggul oleh keteladanan iman dan kesetiaan dan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Jadi Ishak meneladani ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan sehingga membentuk Ishak menjadi generasi yang unggul. Kemudian yang kedua adalah Yakub. Yakub atau Israel. Yakub adalah anak Ishak dan Ribka. Sama dengan ayahnya Ishak, Yakub juga terbentuk atau dibentuk menjadi generasi yang unggul karena meneladani iman dan kesetiaan serta ketaatan Ishak kepada Tuhan, sehingga menjadikan Yakub menjadi generasi yang unggul. Yang ketiga adalah Yusuf. Yusuf adalah anak Israel atau Yakub. Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Yusuf adalah generasi yang unggul yang dibentuk oleh Yakub. Yusuf memiliki iman, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan senantiasa menyertai dalam segala kesulitan hidup yang dihadapi oleh Yusuf. Bahkan Yusuf diberkati oleh Tuhan dan menjadikan Yusuf sebagai penguasa atas Mesir di bawah Firaun. Yang keempat adalah Yosua. Yosua adalah abdi daripada Musa. Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Walaupun Musa gagal memasuki tanah perjanjian, tetapi Musa sudah berhasil menciptakan atau membentuk generasi yang unggul di dalam diri Yosua. Musa sudah mendidik, sudah melatih Yosua melalui keteladanan, ketaatan dan kesetiaan Musa kepada Tuhan, sehingga Yosua juga memiliki iman dan ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan, dan Yosua menjadi pemimpin yang besar, yang luar biasa, yang memimpin bangsa Israel berperang melawan suku-suku yang mendiami tanah Kanaan. Kemudian yang kelima adalah Samuel. Samuel adalah salah satu nabi terbesar bangsa Israel. Samuel adalah hakim terakhir sebelum masa raja-raja. Dan Samuel adalah nabi atau hakim yang mengurapi Raja Saul dan juga mengurapi Raja Daud. Samuel dilatih atau dididik sejak kecil untuk menjadi pelayan Tuhan. Sejak kecil orang tuanya yaitu Elkana dan Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Sehingga Samuel yang sejak kecil belajar melayani Tuhan sampai dewasa terbentuk menjadi generasi yang unggul.
sehingga Samuel menjadi sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya di dalam bangsa Israel. Dari 5 tokoh yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membangun generasi yang unggul, kita tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan. Kita harus menyiapkan sejak dini, sejak kanak-kanak. Kemudian yang kedua, membangun generasi yang unggul tidak secara instan, tapi dilakukan secara terus-menerus, dilatih dan dididik. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting daripada itu adalah adanya keteladanan. Melalui keteladanan inilah generasi penerus kita akan mencontoh, akan meniru bagaimana sikap dan perilaku kita, bagaimana keteladanan kita di dalam mengisi generasi yang akan melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah kita capai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita sudah membangun generasi yang unggul di dalam keluarga kita? Apakah kita sudah membangun generasi yang unggul di dalam gereja kita? Tema membangun generasi yang unggul bukan hanya sekedar untuk dikhotbahkan secara hebat atau secara luar biasa, tapi lebih daripada itu merupakan tuntutan bagi gereja dan keluarga. Membangun generasi yang unggul tidak hanya sekedar menjadi wacana atau rencana, tapi memerlukan tindakan yang nyata dari kita semuanya. Puji syukur di dalam gereja kita ada fasilitas untuk anak-anak kita beribadah sekolah minggu. Ada fasilitas untuk anak-anak remaja atau youth untuk beribadah. Nah, pertanyaannya, apakah sistem atau metode yang sudah kita terapkan sudah mampu menjawab tantangan yang mungkin mereka hadapi kelak di kemudian hari, agar mereka bisa bertahan di dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana dengan upaya pembinaan di dalam keluarga kita? Amsal 22 ayat 6 menasihatkan kepada kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita semuanya menginginkan anak-anak kita, keluarga kita menjadi generasi yang unggul untuk mewarisi atau untuk meneruskan apa yang sudah kita capai, nilai-nilai yang sudah kita peroleh, yaitu nilai-nilai kekristenan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita terus kembangkan melalui generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu ada kerjasama, perlu ada dukungan dari semua pihak. Jadi keluarga perlu mendukung gereja dan gereja perlu mendukung keluarga, sehingga ada sinergi antara keluarga dan gereja di dalam membentuk atau membangun generasi yang unggul. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita terlibat di dalam menyiapkan atau membangun generasi yang unggul di dalam gereja Kunci Daud yang kita sama-sama naungi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bayu untuk firman-Nya yang luar biasa. Kami percaya kita semuanya dikuatkan, kita diubahkan dan kita dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita, kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya.